Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Uswa. Gimana kabarnya hari ini Bu Uswa? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Rani sendiri gimana? Alhamdulillah, saya baik Bu Uswa. Mohon maaf ini Ibu Uswa kesini, kira-kira ada apa kegerangan? Apa yang saya bisa bantu? Begini Bu, ada masalah yang ingin saya ceritakan sama Bu Rani. Ya, kira-kira masalahnya apa ya Bu? Dan begini loh Bu, itu tuh saya kalau di dalam kelas itu susah sekali membuat murid itu aktif. Palingan hanya beberapa murid saja yang mau bertanya ketika diberi pertanyaan. Kemudian kalau diskusi hanya 2-3 orang saja yang mau menjawab pertanyaan seperti itu Bu. Jadi saya bingung gimana caranya murid-murid biar bisa aktif di kelas. Jadi permasalahan Ibu ini mengenai masalah siswa yang tidak aktif di dalam kelas ya Bu ya? Betul sekali Bu. Oh begitu. Jadi permasalahan Ibu ini apa yang sudah pernah Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, kebetulan ini Bu kelas 8E. Dari kelas 7 itu memang mereka itu kurang aktif. Cuma saya sudah berusaha dari kelas 7 dan 8 melakukan berbagai cara supaya mereka ini aktif di kelas seperti itu Bu. Gitu. Jadi Ibu ini sudah melakukan berbagai cara ya Bu ya di dalam kelas dia. Jadi kira-kira apa pertanyaan pematik yang sudah pernah Ibu sampaikan? Nah, kalau pertanyaan itu biasanya saya sesuaikan sama materi yang akan saya ajarkan Bu. Ya, itu seperti contoh tema keberadaan diri dalam lingkup keluarga itu kan ada kita mengenal nih siapa aja keluarga kita gitu kan. Iya. Jadi saya bertanya, anak-anak kenal nggak nama kakeknya, nama neneknya, terus tinggal di mana, umurnya berapa. Nah, setelah diberi pertanyaan seperti itu, kan mereka 2-3 orang saya udah bilang menjawab. Mulai Gitu ya. betul sekali. Kalau saya beri rating nih Bu, dari 1 sampai 10, berapa rating dari kelas Ibu yang tidak aktif? Tidak aktif 90%. 90% ya Bu ya. Jadi sangat sedikit sekali dalam pembelajaran itu tidak aktif gitu Bu ya. Sangat miris sekali saya mendengar ya Bu ya. Jadi itu hanya beberapa orang saja yang melakukan kegiatan yang aktif ya. Jadi kira-kira nih Bu, siswa ini Ibu berharap tuh supaya mencapai tujuan Ibu itu berapa Ibu pengharapkan? Saya nggak muluk-muluk 100% ya Bu, karena Iya. 100% itu kan sempurna sekali ya Bu Iya. ya. Nah, Nggak mungkin juga ya Bu ya. betul, jadi ya 75% lah Bu, 75% ya Bu ya. Saya udah bahagia, kan saya Sudah senang ya Bu ya, senang. sudah lebih dari sekian persen ya Bu ya, Betul. 50% Nah, anak yang aktif. Iya, saya kalau 75% itu berarti kan sudah berhasil lah Bu. Iya. Belum ada. Tapi kalau cuma 3-4 itu kan rasanya gimana ya Bu? Sedih gitu. Iya. Rasanya saya gagal gitu. Iya, Menjadi kelas itu. benar sekali Bu ya. Sepertinya kayaknya apa dari permasalahan dari kita gitu Bu ya, atau dari siswanya begitu dia. Jadi setelah Ibu sudah melakukan pertanyaan pematik, apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Saya pernah ngobrol sama rekan sejawat, Iya. bertanya gimana nih supaya kelas menjadi aktif, Iya. menjadi murid-muridnya tidak pasif. Nah, ada beberapa rekan itu yang memberikan saran menggunakan media seperti gambar dan lain-lain. Nanti mereka diminta memberi penjelasan dari gambar tersebut, kemudian mereka diminta untuk memberikan pendapat dari gambar itu. Gitu Bu. Cuma saya masih bingung kalau harus meminta pendapat mereka dari gambar, sedangkan mereka itu nggak aktif di kelas. Jadi kan susah gitu Bu, ketika ditanyakan anak-anak coba beri pendapat dari gambar ini, mereka tuh kayak seperti kebingungan gitu ya. Jadi selain tadi berbagai media itu, apalagi yang sudah pernah Ibu lakukan supaya kelas ini menjadi aktif? Pasti banyak dong ya berbagai metode atau variasi yang sudah Ibu lakukan. Sebenarnya kalau saran yang tadi yang pertama menggunakan gambar itu sudah saya lakukan Bu. Ya, jadi nanti saya
nge-print gambar itu sesuai tema, tapi dengan gambar yang berbeda-beda. Nah, kemudian nanti di kelas itu kan ketika diskusi dibagi kelompok. Nah, gambar itu dibagikan kepada beberapa kelompok itu dengan artian gambar harus beda-beda supaya nanti pendapat dari masing-masing kelompok itu berbeda-beda gitu. Bagus sekali itu ya. Jadi tadi ibu sudah melakukan beberapa gambar yang berbeda. Berarti ibu sudah melakukan metode pembelajaran diferensiasi ya, Bu, ya? Tidak langsung. Iya, berarti ibu sudah bagus ibu ya melakukan. Kira-kira tantangan apa yang untuk ibu capai? Kira-kira ada nggak tantangannya dalam ibu menghadapi kelas ini sudah melakukan diferensiasi? Nah, tantangannya sih kayak ngeprint gambar, nyiapin bahan, laptop, kemudian bikin fokus dan lain-lain kan perlu waktu, Bu. Nah, Iya. takutnya tuh waktu kita mau nih dalam 2 jam pelajaran tuh lebih banyak kita pasang alatnya dulu, Prepare-nya, Bu, ya. Prepare itu kan membutuhkan waktu yang banyak ya, terus sekali. Terus dalam gambar nih, menentukan gambar ini sesuai dengan tema kayak gitu. Itu sih, Bu. Terus ada lagi, Bu, kalau tiba-tiba saya tampilkan gambar ataupun pemantikan lain, tiba-tiba lampu padam. Nah, itu tantangannya, Bu. Ya, berarti secara internalnya takutnya listriknya, tidak jaringan dan sebagainya. Iya. Kalau dari tantangan untuk siswanya nih Bu, kira-kira apa yang ibu khawatirkan gitu untuk mencapai tujuan ibu? Nah, takutnya setiap kelompok tuh mereka belum bisa memberi pendapat dari gambar yang saya berikan seperti itu, Bu. Takutnya mereka masih bingung, harus diapain nih, Bu? Gimana caranya kayak gitu. Itu sih tantangannya, Bu. Tantangannya yang masih dikhawatirkan ya. Iya. Tapi setelah ibu melakukan pembelajaran diferensiasi ini kan pasti kan berbeda-beda Bu ya. Sudah ada ini untuk kelas yang ini, level ini dan sebagainya. Nah, kira-kira seberapa presentasi ibu merasa ini kemampuan ibu ini tercapai atau tidak? Seberapa persen? Seperti tadi, Bu, harapannya 75% saja, Bu. Nggak muluk-muluk 100% tuh sempurna sekali ya, Bu ya. Iya. Kayaknya 75% saja saya juga kajian. Berarti ibu ini memperkirakan dengan usaha ibu ini ibu pasti akan mencapai 70% ya. Betul. Dengan usaha diferensiasi ibu ini pasti akan ada kemajuan ibu ya, selain dari pembelajaran sebelumnya begitu ya Bu ya. Sangat bagus sekali ibu bahwa ibu sudah mau merubah gitu ya dari apa yang sebelum ibu lakukan. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan berbagai cara bervariasi dari pembelajaran ibu supaya kelas ibu menjadi aktif ya Bu ya. Itu tujuannya, Bu. Iya, benar sekali, tujuannya sangat mulia, sangat bagus sekali ya Bu ya. Ingin anak itu aktif ya, jangan hanya 1-2 orang. Berarti kalau 75% itu sudah melebihi dari ya kurang lebih 20 atau 25 orang ya Bu ya. Oke, sangat bagus sekali ya Bu. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan aksi ini nyata? Aksi nyata ini, rencana ini akan saya lakukan besok hari Kamis. Wah, hebat sekali Iya. Ibu. Semangat. Aduh, saya senang sekali mendengarnya Bu ya. Iya. Berarti Ibu sudah kalau besok berarti Ibu sudah lengkap dengan prepare-nya nih. Iya. Sudah lengkap bahan-bahan yang sudah Ibu sediakan, gambar-gambarnya sudah Ibu print, kemudian sudah ada berbagai macam gambar diferensiasi. Sangat Betul. bagus sekali, dan saya juga merasa yakin sepertinya pembelajaran ibu akan menjadi aktif karena gambarnya tadi kan berbeda-beda ya Bu ya. Sekali, Bu. Yang pastinya anaknya sudah memiliki gambar masing-masing ya, jadi aktif. Saya rasa kayaknya lebih dari 75% itu. Semoga saja, Bu. Iya. Harapannya 75%. Iya, betul Kalau sekali. lebih berarti bonus. Iya, berarti sungguh-sungguh luar biasa Bu ya. Betul Kemajuan sekali. tingkatnya itu melebihi yang kita harapkan, itu sudah berarti luar biasa sekali. Ya, baiklah, mungkin itu juga masukan untuk saya Bu ya, sebagai inspirasi saya dari apa solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi, juga ikut menginspirasi saya Bu sebagai guru. Oh, ternyata juga kita perlu ya Bu ya melakukan hal-hal motivasi baru ya Bu ya, bervariasi supaya anak itu menjadi lebih aktif di dalam kelas ya. Kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu ini Bu? Kali cukup sekian dulu, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, keluhan sama-sama saya. Ibu. Jangan segan-segan untuk bercerita ya Bu ya. Betul. Apapun keluhan Ibu, saya siap untuk mendengarkan, dan saya juga ingin berbagi dan juga
ikut mendengarkan Ibu ya sebagai inspirasi saya. Senang bisa ngobrol sama Bu Ratni. Iya, sama saya juga Bu Uswa. Terima kasih sudah berbagi ya Bu ya. Motivasimu juga itu memotivasi saya sebagai ibu. Nah, itu terima kasih waktunya. Iya, sama-sama Ibu Uswa. Ya, Semoga Waalaikumsalam. Saya harapkan semoga Ibu bisa melakukan aksi Ibu dan sukses ya Bu ya. Sehat selalu Bu Uswa. Terima kasih, sehat selalu, Bu. Iya, sama-sama. Selesai. Oke, itu Ibu akan dulu ya. Hai teman pintar, ketemu lagi bareng Ipo dan Lula. Ipo, kemarin aku nonton cerita petualangan mencari harta karun loh, seru deh. Aku juga pernah nonton petualangan mencari harta karun. Seru ya, mereka bisa menemukan tempat harta itu meskipun tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta. Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas. Ternyata peta sudah mulai dibuat oleh penjelajah Arab bernama Idrisi pada abad ke-7 Masehi yang dibuat pada permukaan tablet perak. Pada abad ke-15 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerardus Mercator. Namun pada saat itu, peta hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu seperti pelabuhan, benteng, dan tempat berbahaya.
gimana dengan peta zaman sekarang? Kita mulai menggambarkan setiap penampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Jadi ternyata peta bukan cuma buat mencari harta karun ya? Benar banget. Fungsi peta secara umum ada macam-macam. Nah, itu tentang tadi ada yang bisa menyimpulkan peta itu apa? Lapangan. Itu semacam donasi. Hah? Ya, gimana? Itu semacam donasi tahu Apa? tempat. Kan? Oke. Nah, tadi ibu sudah memberi gambaran sedikit tentang peta. Kalau di video tadi bukan hanya untuk mencari kata karun ya. Oke, jadi peta tuh bisa untuk menempatkan segala sesuatu yang ada di objek di tempat. Nah, untuk itu kalian perlu tahu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, mengetahui komponen dari peta. Nah, yang kedua, memahami unsur, jenis, dan fungsi peta. Yang ketiga, nanti kita langsung praktek membuat peta jalan dari lokasi rumah ke sekolah. Petanya sih berbeda. Kita nggak buat peta Indonesia, kita nggak buat peta keseluruhan apa-apa. Kita membuat peta perjalanan diri kita dari rumah ke sekolah. Oke. Nah, sekarang silakan lanjutkan lagi. Menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi dua, ada peta umum dan Nah, tadi ibu sudah memberi gambaran sedikit tentang peta. Kalau di video tadi bukan hanya untuk mencari kata karun ya. Oke, jadi peta tuh bisa untuk menempatkan segala sesuatu yang ada di objek di tempat. Nah, untuk itu kalian perlu tahu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, mengetahui komponen dari peta. Nah, yang kedua, memahami unsur, jenis, dan fungsi peta. Yang ketiga, nanti kita langsung praktek membuat peta jalan dari lokasi rumah ke sekolah. Petanya sih berbeda. Kita nggak buat peta Indonesia, kita nggak buat peta keseluruhan apa-apa. Kita membuat peta perjalanan diri kita dari rumah ke sekolah. Oke. Nah, sekarang silakan lanjutkan lagi. menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi dua, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi sesungguhnya. Misalnya, peta dunia, peta Indonesia, dan peta provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari penampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1/5000 sampai skala 1/250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1
1:250.000 sampai skala 1:500.000. Dan ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1:500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis terbit untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis hitam. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada skala angka, contohnya skala 1:250.000, yang berarti 1 cm di peta menggambarkan 250.000 cm di bumi. Dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada arti-arti warna pada mereka? Tata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta. Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui. Dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang aku semakin mengerti. Jadi ternyata jarak sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Pipo, bisakah kamu mengajari aku bagaimana mengukur jarak di peta? Ayo aku ajarkan. Mengukur jarak dua tempat pada peta dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. Menggunakan penggaris apabila kedua tempat tersebut berada pada posisi lurus atau tidak berliku-liku. Menggunakan benang untuk mengetahui panjang jalan raya, sungai, atau pantai yang berliku-liku. Benang diletakkan berdasarkan bentukan pada peta. Lalu benang tersebut diukur dengan garis. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui jarak atau panjang suatu tempat. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang. Dengan melihat keadaan daerah-daerah lainnya melalui peta. Low battery. Please charge. Oke. Nah, kita sudah melihat video pembelajaran tentang peta, jenis dan fungsi serta komponen dari peta itu sendiri. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa komponen dari peta? Tiga. Coba, bentar. Silakan menunjukkan tulisnya. Low battery. Please charge.
Kalau skala garis, bentuknya itu seperti garis saja. Ini contohkan. Nah, di sini ada angka-angka yang harus kalian pahami. Ibu contohkan peta provinsi Kabupaten Bantul dengan skala 1/180.000. Nah, jika 2 cm di peta, kita contohkan ya. Berarti di sini 4 km di jarak sebenarnya. Atau kita bisa lihat dari sini 1 cm di peta, berarti pada jarak sebenarnya dengan panjang 180 km di jarak sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk dari skala garis. Nah, kalau yang ini bentuknya skala angka. Nah, ini dua bentuk skala yang berbeda. Kalau skala verbal tadi bisa kita ukur dengan garis di peta kecil atau peta yang sudah dibuat. Kemudian untuk mengukur jalan itu bisa dengan benang. Nah, ini salah satu komponen dari peta. Tadi sesuai tujuan pembelajaran, kita belajar tentang macam-macam peta, kita belajar juga komponen, jenis dan fungsi dari peta. Oke. Karena ini penting, silahkan ditulis dulu catatannya. Sudah. Nah, yang belum silahkan tulis dulu. Sudah.